Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama-nama kelompok 3 tentang IP. Definisi IP. Protokol IP merupakan inti dari protokol TCP atau IP. Seluruh data yang berasal dari protokol pada layer di atas IP harus dilewatkan, diolah oleh protokol IP dan dipancarkan sebagai paket IP agar sampai ke tujuan. Dalam melakukan pengiriman data, IP memiliki layanan yang dikenal sebagai Connectionist Unreliable Datagram Delivery Service. Berikut ini 8 fungsi Internet Protokol atau IP. 1. Internet Protokol bertugas untuk melakukan deteksi koneksi fisik. 2. Internet bertugas untuk melakukan metode hash hacking atau metode jabat tangan. 3. Internet Protokol bertugas untuk melakukan negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. 4. Internet Protokol bertugas untuk mengawali dan mengakhiri suatu pesan atau session. 5. Internet Protokol bertugas menformat pesan yang digunakan. 6. Internet Protokol bertugas tentang apa yang dilakukan apabila terjadi error pada saat pengiriman data. 7. Internet Protokol bertugas untuk mengkalkulasi dan menentukan jalur pengiriman. 8. Internet Protokol juga berfungsi untuk mengakhiri suatu koneksi dalam jaringan. Untuk lebih jelasnya, saya lampirkan linknya. Sekarang kita memasuki penjelasan versi-versi di dalam IP address. Dalam perkembangannya, alamat IP dibagi menjadi 2 versi. Yang pertama, IP versi 4 atau disingkat IPv4, dan yang kedua, IP versi 6, bisa disingkat juga IPv6. Sekarang kita memasuki ke penjelasan versi yang pertama, yaitu IPv4. Alamat IP versi keempat adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan komputer yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP, di mana menggunakan protokol TCP/IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit. Nilai maksimal dari alamat IP versi keempat itu 255.255.255.255, di mana nilai tersebut dihitung dari 0, sehingga nilai host yang dapat ditampung adalah 256/4 atau sekitar 4 miliar lebih. Contoh dari alamat IP versi keempat seperti berikut: 192.168.0.10. Memasuki penjelasan versi IP yang kedua, yaitu IPv6. Alamat IP versi ke-6 atau bisa disingkat IPv6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Panjang totalnya 128 bit menurut standar RFC 2460. Penerapan alamat IPv6 itu dipisahkan oleh titik 2. Contohnya seperti di layar yang sudah ditampilkan, yaitu 2001.205.0.2 dan seterusnya. Untuk memudahkan penggunaan, alamat IPv6 dapat disingkat menjadi 2 representasi yang lebih singkat. Yang pertama, angka 0 yang mewakili dapat dihilangkan dari setiap huruf heksadesimal. Dan yang kedua, satu kelompok kata berturut-turut yang semuanya 0 itu bisa diganti dengan kolom ganda titik 2. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini hanya bisa dilakukan satu kali dan hanya dapat dilakukan pada satu kelompok angka 0 saja. Seperti pada contoh yang telah ditampilkan pada layar, yaitu alamat IPv6 versi asli, alamat IPv6 yang telah disederhanakan, dan alamat IPv6 dengan kolom ganda.
Untuk yang versi asli, ini masih utuh, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi di IPv6 yang telah disederhanakan, itu perubahan pada kolom yang isinya full 0 diganti menjadi cuma 1 0. Dan yang dengan kolom ganda ini, yang kolom full isinya 0 0 0 berturut-turut, itu diganti dengan kolom ganda titik 2. Untuk contoh penerapan format prefix alamat pada IPv6 itu seperti 3FFE.220.2D005.2F28B kolom ganda titik 2 per 64. Nah, pada contoh di atas tersebut, itu yang 64 bit pertama dari alamat IPv6 dianggap sebagai alamat prefix, sementara di 64 bit lainnya atau yang terakhir sisanya dianggap sebagai ID host. Jadi versi pada IP itu ada dua, yang pertama IP versi 4 dan yang kedua IP versi 6. Sekian, terima kasih. privat tidak dapat bersambung dengan internet, begitu juga sebaliknya perangkat yang berada di luar IP privat tidak dapat bersambung dengan perangkat yang berada pada IP privat. Dan IP privat Halo, perkenalkan nama saya Septia Trinurmaya dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas mengenai shared IP dan dedicated IP. Pembahasan pertama mengenai shared IP. Apa sih shared IP? Shared IP adalah yang paling umum, yaitu sebuah alamat IP yang digunakan untuk banyak website. Shared IP juga dapat menjadi rumah bagi banyak website dalam sebuah web server. Karena digunakan oleh lebih dari satu website, web server akan melakukan kerja ekstra, yaitu mengarahkan permintaan pengguna atau komputer user ke website yang tepat. Sedangkan dedicated IP merupakan sebuah alamat IP yang diperuntukkan untuk satu website. Umumnya pengguna dari dedicated IP adalah website-website skala besar dan e-commerce, atau website lain yang memang memerlukan akun dagang atau merchant akun, yang menangani proses pembayaran online misalnya PayPal atau payment lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai kelemahan shared IP dan kelemahan dedicated IP. Kelemahan shared IP sendiri tidak bisa dipasang atau install SSL atau Secure Socket Layer, yaitu teknologi keamanan untuk mengenkripsi tautan antara sebuah web server dan sebuah browser.
Kelemahan dedicated IP sendiri yaitu biaya penggunaan dedicated IP terbilang jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan penggunaan shared IP. Sekian penjelasan mengenai IP dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.